Saya lahir dan dibesarkan di Desa Tuksono. Saya bangga jadi anak desa dengan segala kesederhanaan, keramahan, ketulusan dan juga panorama alam yang jarang dialami oleh orang kota. Lebih lagi, tinggal di desa adalah surganya dunia. Segala hal yang kita cari dan rindukan ada di desa. Kedamaian dan ketentraman hidup, kesajaan, dan kesederhanaan sangat terasa. Tuksono dihiasi juntayan daun-daun besar berbentuk kipas bulat, sembari meniupkan angin tebarkan kesejukan. Gebang adalah nama sejenis palma tinggi besar dari daerah dataran rendah dan banyak terdapat di desa kami. Dari rumah Pak Romdoni, saya akan mengajak sahabat untuk mengunjungi dan melihat-lihat aneka kerajinan dan kuliner yang ada di Tuksono. Untuk mengawali petualangan hari ini, saya akan ajak sahabat untuk bertemu Pak Romdoni. Wah, lagi apa ini Pak Romdoni? Ini lagi ngambil pucuk kebang buat kerajinan tas. Apa nggak habis Pak kalau dipotong terus? Ini kan kalau diambil dikit ntar tumbuh lagi, nggak bakal habis. Oh, berarti ambilnya tidak langsung semuanya, tetapi sedikit demi sedikit? Iya, tiap bulan 1 kali 2 kali. Pak, saya mau ngobrol nih. Iya. Boleh nggak saya ke showroom? Oh iya, silahkan mampir ke showroom saya. Ya. Pak Romdoni sudah berapa lama menekuni usaha ini, Pak? Sejak mulai usaha ini 2017. Dari 2017, berarti dulunya Pak Romdoni sebagai pengrajin gitu ya Pak? Iya, dulu saya ikut orang dulu, baru mulai ini langsung merintis bikin sendiri. Langsung merintis bikin sendiri. Kalau untuk pemasarannya Pak, ini sudah di mana saja Pak? Ini kalau yang lokal ke Jakarta sama ke Bali, kalau yang ekspor itu ke Belanda. Berarti sudah ekspor ya Pak ya? Iya. Ke Belanda itu sudah rutin setiap bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau untuk daun gebang sendiri Pak, itu bisa dibuat apa saja ya Pak? Itu bisa bikin topi juga bisa, keranjang-keranjang juga bisa. Keranjang-keranjang, topi juga bisa. Kalau dari daun gebang itu ada beberapa serat. Nah, seratnya itu apa saja ya Pak?
macam-macamnya dari hasil pepesan itu? Bisa buat piring juga bisa, dan lidinya buat bisa bikin piring. Lidinya juga bisa buat piring. Iya. Kalau Pak Romdoni sendiri, ini produksinya khusus apa Pak? Khususnya spesialnya dari sisal itu, dari gebang itu. Tapi kan gebang. sekarang merembet-rembet ke pelepah pisang ini juga ada yang dari rapia, ada juga dari pandan juga ada. Berarti bahannya bermacam-macam. Iya. Apa saja tadi Pak? Pandan, Pandan, pelepah pisang, pelepah pisang, sisal tadi, ya, kalau rapia. raffia. Kalau di Tuksono sendiri Pak, ini ada berapa pengrajin gebang ya Pak ya? Kurang lebih ya 10-an. Sekitar 10. Iya. Itu 10 sebagai pengrajin utama, tetapi punya karyawan. Iya, tetangga-tetangga. Nah, kalau Pak Romdoni sendiri nih, karyawannya berapa nih Pak? Kurang lebih ya. Kalau di sekitar sini berarti 50-an orang. 50-an orang, ya. Tuksono merupakan salah satu kalurahan mandiri budaya yang berada di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Saat ini saya bersama Pak Saryanto yang terkenal sebagai pengrajin bambu khususnya jaran kepang. Ya, Pak Saryanto, Ya. sudah berapa lama sebagai pengrajin jaran kepang ini? Kalau saya itu menekuni masalah ya bambu itu Ya. sudah sejak SD. Oh ya, Namun akhir-akhir ini yang saya tekuni itu jaran kepang. Tapi ya manut selera warga yang pesen apa yang kira-kira saya bisa. Ada yang seperti ini, atau yang seperti itu, ada bagian itu ada. Pun ini ya permintaan marga. permintaan. Ya. Berarti sekarang tidak hanya jaran kepang, tetapi Ya. sesuai dengan request seperti Ya, itu. begitu. Oh, ya. Warga. Kalau untuk model-modelnya, kalau khususnya jaran kepang itu ada apa saja Pak? Kalau pengertian saya, model jaran kepang itu ada yang seperti oglek. Oglek. Oglek itu yang dipecuti pakai pecut. Ya. Ya ada yang seperti yaitu ingkling yang seperti dari mana itu bengangak. Ya. Langsung ada yang dari jajaran wolu atau kreasi. Jajaran kreasi. Nah, kreasi itu ada. Berarti untuk modelnya bagi yang pesan itu bisa request. Ya, Kalau ya, untuk warna-warnanya sendiri itu sesuai dengan jadilan jenisnya apa, atau bisa juga Pak request mau warna ini seperti itu? Iya, iya. Mana selera ya peminat. Kita manut selera yang peminat karena saya nggak bisa nasib sendiri. Oh ya. Kalau untuk bambunya sendiri Pak, ini beli dari mungkin luar dusun, di luar kecamatan, atau memang bambunya ada di kebun sendiri, atau bagaimana Pak? Untuk ya buat ini karena ini bambu tali atau pring tali ini Ya. sebagian itu dari lokasi pekarangan saya sendiri. Ya. Dan kemudian ada yang saya beli karena kalau di lokasi saya sendiri kurang mampu untuk memenuhi syarat atau pesanan-pesanan yang lebih banyak. Ya. Kalau untuk ini kan handmade atau kerajinan tangan. Ini untuk satu jaran kepang ini biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Kalau untuk satu jaran kepang Ya. itu belum satu
belum saya manage sih. Oh, berarti- Hanya saya paketan aja. Oh, paketan. Nah, Biasanya paketan. berapa? Karena kalau paketan itu rata-rata ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Ya, termasuk permintaan. Nah, kalau permintaan itu ada yang 4 atau 8 itu saya beri waktu kurang lebihnya 2 bulan kurang lebih. Oh, kurang lebihnya 2 Iya. bulan. Heeh. Dikerjakan sendiri atau ada tenaga kerja yang lain, Pak? Sementara kerjaan sendiri. Kerja sendiri. Kerja, iya. Berarti dari Nol. Dari nol. Dari nol, dari pakai dari beli atau dari nol. Dari nol. Terus dari ambil bambunya, Ya, iya. terus bambunya kan harus dibersihkan terlebih Iya. dahulu itu sampai jadi sampai dicat itu Iya. sendiri. Iya, iya. Saat ini saya sedang berada di salah satu ikon Desa Tuksono bernama Candi Gunung Dayaan. Candi ini dibuat manual oleh Bapak Sunardi beserta warga Kaliwiru. Selain itu, Dusun Kaliwiru juga terkenal sebagai produsen tahu. Selain Dusun Kaliwiru, di Tuksono juga terdapat 2 dusun lain sebagai produsen tahu, yaitu Dusun Wonobroto dan Dusun Kalisono. Yuk kita ke sana sekarang. Bu, saya ngicipin ya. Kriuk, renyah, gurih. Pokoknya nendang. Tempat saya itu ada berbagai macam olahan tahu, dari tahu crispy, tahu bakwan, tahu asin, dan keripik tahu. Dan untuk pemasarannya di Pasar Luhudian. Harapan kami kepada pihak dinas terkait untuk menyediakan bahan baku lokal yang harganya itu lebih ringan daripada harga kedelai impor. Soalnya harga kedelai impor itu lebih tinggi dibanding harga kedelai lokal.
Selain memproduksi tahu putih, Pak Widodo juga memproduksi tahu asin, tahu crispy, tahu pong, tahu pelempung, bakwan tahu, dan juga keripik tahu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang telah memfasilitasi kami dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kami berharap semoga terus berkelanjutan. Selain memproduksi tahu, di Kaliwiru juga terdapat pembuat emping Garut, yaitu Pak Gangsar. Usaha ini bahan bakunya dari mana, Pak? Itu kami dari kebun. Dari kebun sendiri. Iya, kebun sendiri. Sudah berapa lama memproduksi ini? Ya, 10-an tahun. 10 tahun. Dari usaha sendiri atau dari ibu atau mungkin dari siapa? Ibu dan bapak saya. Oh, dari ibu dan Dari bapak. keluarga. Oh, ya. Kalau untuk penerimaan pesanan ini bisa request atau ada rasa-rasanya itu bisa mboten, Mbak? Oh, bisa, misal pengen di bumbu apa bisa. Oh, bisa. Oke, kalau untuk pemasarannya ini dijual sendiri atau ada yang datang untuk mengambil atau bagaimana, Pak? Iya, biasanya ada yang pesan. Ada yang pesan ya. Kalau untuk sehari biasanya bisa produksi berapa kilo? 2 sampai 5 kilo. 2 sampai 5 Iya. kilo. Itu sehari, Pak? Iya, kalau itu apa cuacanya bagus. Cuacanya bagus. Berarti kalau panas? Iya, gitu ya? kalau panas. Kalau manfaat dari emping Garut sendiri apa, Pak? Ini kayak akan serat. Kayak akan serat Iya. gitu. Kalau cara gorengnya itu dengan api sedang atau harus minyaknya? Minyaknya tua. Nek tua itu bahasanya apa? Udah minyaknya udah matang gitu ya, Iya, Pak, udah ya? matang. Saat ini saya sedang berada di Dusun Karang, tepatnya di salah satu pengrajin dari wayang talang. Bapak, untuk wayang ini bahan bakunya dari apa, Pak? Wayang ini bahan bakunya dari karpet talang yang sering dipakai oleh di rumah-rumah untuk apa itu kelengkapan untuk atap rumah itu seperti ini bahannya, ini karpet talang ya. Kalau perbedaannya dengan apa wayang kulit tahu, Pak? Perbedaannya kalau wayang kulit itu bahannya lebih halus, harganya mahal, lebih mahal. Kalau talang kan mungkin lebih murah, dan untuk lingkungan yang senang untuk cendera mata atau untuk hiasan dinding ini lebih terjangkau, lebih murah.
gitu Mbak. Oh ya. Pak, untuk proses pembuatannya sendiri Pak, itu ada perbedaannya antara wayang kulit dengan wayang talang ini? Sama Mbak, sama itu wayang kulit dan sama wayang talang ini sama, yaitu prosesnya dari bahan ini terus kita buat pola, terus kita gunting. Ini contohnya ini sebagai belaknya, contohnya terus ditempelkan di kertas ini terus pola terus digunting, kemudian kita seket motif-motif gambarnya, terus kemudian kita tata. Selesai tata, kemudian kita cat warna putih, istilahnya itu untuk dasarnya, untuk dasar cat. Nah, setelah dicat kemudian diberi warna atau dipulas, istilahnya dipulas atau disungging. Nah, kemudian selesai itu sudah kering, bolak-balik sama ini, bolak-balik sama ngecatnya. Kemudian diberi tangkai. Kalau ini cuma murah saja karena ini hanya dari bambu. Kalau dari yang bambu. wayang standar, wayang untuk pedalangan itu dari tanduk. Disinilah workshop Naila Craft, tempat usaha saya bersama Ibu memproduksi kerajinan tas nilon. Naila Craft yang ada di Karang RT 5 RW 3 Tuksono Sentolo Kulon Progo tidak saja menjadi tempat produksi dan showroom, tetapi juga menjadi tempat pelatihan. Tidak hanya memproduksi tas rajut, tetapi Naila Craft juga memproduksi dompet rajut, pouch rajut, sepatu rajut, topi rajut, dan berbagai kerajinan rajutan lainnya. Produk Naila Craft dipasarkan secara offline dan online. Untuk pemasaran secara online, kita melalui platform digital seperti Sibakul, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Instagram. Untuk pemasaran offline, bisa dikunjungi di Galeri Naila Craft dan Pasar Kota Gede Yogyakarta International Airport. Naila Craft didirikan oleh ibu saya bernama Ibu Surti pada tahun 2010. Naila Craft tidak hanya memproduksi kerajinan, tetapi juga memberikan pelatihan dan workshop. Tidak hanya tetangga sekitar yang dilatih, tetapi warga di sekitar Jogja maupun di luar kota lainnya. Saat ini saya sedang berada di Sendang Kamulyan, Dusun Taruban, Kalurahan Tuksono. Tempat ini diyakini sebagai jejak pemandian Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Ada sebuah kepercayaan turun-temurun, air senang tersebut bisa menyembuhkan sakit apabila menggunakannya untuk mandi. Air sendang selalu mengalir dan tidak pernah kering. Sebagai rasa syukur dan tradisi leluhur,
Setiap habis panen, pemerintah desa menggelar bersih desa dan luaran di sini. Serta kenduri dengan jumlah ingkung ayam mencapai 250 ekor. Dari Sendang Kamulyan ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat para pelaku UMKM di bidang kuliner. Saat ini saya sedang berada di Balai Budaya dan Kampung Tradisional yang menjadi area pemberdayaan masyarakat pada bidang pelestarian adat dan tradisi, kesenian lokal, kerajinan, kuliner, dan pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bu Haryani, dengan adanya kampung tradisional ini, harapan Bu Haryani sendiri apa nih? Ini Mbak Nela, kami berharap dengan adanya kampung tradisional ini, kami bisa menggelar dagangan kami selaku UMKM, bisa mengenalkan produk kami ke masyarakat sekitar. Dan saya pribadi dan juga semua anggota UMKM berharap sering-sering diadakan event di sini Mbak Nela. Biar kami juga sering menggelar dagangan kami. Siap, berarti biar bisa meningkatkan pemasaran gitu ya Bu Haryani? Iya, iya Mbak Nela. Bangga Mbak. Ya. Meskipun belum lama, terdapat UMKM Tuksono yang memproduksi bakpia sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Selain bakpia, terdapat juga peyek kacang yang menjadi oleh-oleh khas Tuksono yang diproduksi di Dusun Taruban. Kami pengrajin di Tuksono ini dengan adanya kampung tradisional ini berharap untuk memperkenalkan produk-produk kami sehingga produk kami bisa dikenal di seluruh Tuksono, bahkan di luar Tuksono atau di luar kota. Dan kami berharap di sini ada event-event yang bisa untuk memperkenalkan produk kami bisa dikenal dimanapun. Dan kita terdiri dari 8 kelompok yang masing-masing kelompok ada pengrajin sekitar 50 orang. Pembangunan Balai Budaya dan Kampung Tradisional ini dikandung maksud untuk memberdayakan warga masyarakat, baik petani, pedagang, pengrajin, dan juga pelaku seni. Pembangunan ini merupakan fasilitas bagi warga masyarakat Tuksono yang cukup berarti untuk meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu sekali lagi kepada Pani Radio, Dinas Kebudayaan DIY,
Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas PMD Dalduk dan KD Kulon Progo, dan juga Dinas Pariwisata Kulon Progo sekali lagi minta bantuan bimbingan sehingga warga masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh gubernur ini. Di Kelurahan Tuksono terdapat 22 pedusunan, dan dari 22 pedusunan itu terdapat 220 pelaku UMKM dengan jumlah anggota 795. Tentu saja hal itu merupakan hal yang perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Dan saya bangga menjadi bagian dari warga Tuksono.